Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salam sehat, salam sejahtera teman-teman online dunia maya di luar sana. Kita bertemu kembali dalam acara Spirit of Love atau menebar cinta dalam bentuk saling memberi informasi atau sharing knowledge. Teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yakni tentang teori kepemimpinan. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pengembangan SDM dengan judul pelatihan dan pengembangan SDM dengan dosen pengampunya Dr. Insinyur Joko Sulistyo MM CPH CM CHRMP. Dan kami memperkenalkan pribadi kami, yakni Andi Syarifuddin, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Gresik. Next, untuk selanjutnya sebelum memulai materi, kita akan belajar dengan one day one hadis, yakni satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni tentang menghargai ilmu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa menginginkan kebaikan di dunia ini, hendaklah ia mencapainya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, maka ia harus mencapainya juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, baik dunia dan akhirat, hendaklah mencari ilmu. Dimensi kebaikan dunia salah satunya adalah meningkatkan taraf perekonomian kita, mendapatkan jabatan kedudukan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Sedangkan dimensi kebaikan akhirat, yakni ketenangan dalam bekerja, kepuasan atau keridhaan hati, dan menjadi jariah atau amalan yang mengalir walau kita sudah meninggal. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ini kita bisa peroleh dengan memiliki ilmu. Selanjutnya kita belajar materi pelatihan dan pengembangan SDM. Apa sih pelatihan dan pengembangan? Ya, poin pertama. Yang kedua, apa sih manfaat pelatihan dan pengembangan? Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan pelatihan dan pengembangan. Dalam session ini kita akan mempelajari 3 poin penting ini. Next. Pengertian pelatihan dan pengembangan menurut Bernardin dan Russell tahun 2013, pelatihan adalah training is defined as any attempt to improve employee performance on a currently held job or related to it. Yang artinya pelatihan adalah setiap usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai pada pekerjaan yang dipegangnya saat ini atau yang terkait dengan pekerjaannya tersebut. Sedangkan pengembangan atau development, development refers to learning opportunities designed to help employee growth. Yang artinya pengembangan adalah kesempatan pembelajaran yang didesain
untuk membantu karyawan atau pegawai bertumbuh atau berkembang. Selanjutnya, untuk membedakan pengembangan dengan pelatihan, kita simak gambar berikut ini. Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan spesifik karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berorientasi saat ini, sedangkan pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan di masa yang akan datang. Tadi poin penting yang membedakan antara pelatihan dan pengembangan itu adalah kalau pelatihan kebutuhan untuk saat ini, sedangkan untuk pengembangan adalah untuk peningkatan skill di masa yang akan datang. Lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Perbandingan pelatihan dan pengembangan. Ada 5 poin, yaitu apabila pelatihan itu fokus pada aspek kemampuan spesifik yang relatif sempit. Sedangkan pengembangan itu aspek kapasitas dalam setiap penugasan. Contohnya, di instansi atau perusahaan ada pelatihan Microsoft Office, baik itu Word atau Excel, itu untuk menunjang kemampuan dalam administrasi surat menyurat. Sedangkan di pengembangan itu ada pelatihan atau kepemimpinan seperti untuk mengkader jabatan kepala seksi, kepala bagian, dan atau jabatan yang lebih di atasnya. Untuk pembeda yang kedua adalah jangka waktu. Pelatihan itu lebih pendek, sedangkan pengembangan jangka waktunya lebih panjang. Yang ketiga, tujuan pelatihan adalah dapat menunaikan pekerjaan saat ini. Sedangkan pengembangan dapat menangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. Yang keempat, hasilnya. Hasil dari pelatihan adalah langsung dan cepat. Sedangkan pengembangan tidak langsung, artinya untuk investasi di masa yang akan datang. Yang kelima, pengukuran efektivitas. Pelatihan ada penilaian kinerja, analisis biaya, tes kelulusan, sertifikasi. Sedangkan pengembangan yakni SDM yang siap ditugaskan untuk menduduki promosi atau keunggulan kompetitif. Baik, di slide berikutnya tentang manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bersama. Manfaat bagi karyawan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang ketiga, membuka peluang karir dan promosi. Yang keempat, mengurangi rasa takut akan perubahan. Jika pelatihan dan pengembangan berjalan baik di sebuah perusahaan, itu akan meningkatkan motivasi pegawai atau karyawan karena ada jenjang karir. Misal dari staf menjadi kepala seksi, jadi kepala bagian, selanjutnya jadi
kepala dinas untuk di instansi pemerintahan. Manfaat bagi perusahaan yakni meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, menurunkan tingkat turnover dan absensi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat, meningkatkan budaya kerja dan inovasi. Selanjutnya yakni bagaimana metode penyampaian, pelatihan maupun pengembangan bisa ditempuh dengan banyak cara. Yang pertama dengan cara kuliah, latihan, membaca oleh peserta, diskusi, simulasi, permainan, video, brainstorming, saling bertukar ide, trip ke lapangan, belajar jarak jauh, dan tanya jawab. Ini adalah metode penyampaian yang bisa dipakai baik di pelatihan maupun pengembangan. Yang terakhir yakni slide pamungkas ya. Ada quotes. Leader atau pemimpin adalah bagaimana membuat orang lain mencapai puncak manfaat dari dirinya. Dia menunjukkan arah jalan sukses kepada orang lain. Dan sejatinya hidup adalah tumbuh, bergerak, dan menebar manfaat. Dan di akhir slide ini ada quotes dari Ketua MUI pertama Republik Indonesia yang juga beliau adalah bergerak di Muhammadiyah, yakni Buya Hamka, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau menyampaikan kata-kata bijak atau quotes, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Capailah kemanfaatan hidupmu hingga berguna bagi semesta. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang berbagi informasi, pelatihan, dan pengembangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.